Halo Sobat Biru Hitam, berjumpa kembali bersama saya Faris Hapiji hanya di Labs Corner News FMIPA UI pekan ketiga November 2021. Media informasi yang menjanjikan hal-hal seputar dunia sains, perkembangan riset, dan inovasi terkini. Menemani Anda pada pekan ini, redaksi Labs Corner News FMIPA UI akan menyajikan beberapa tajuk berita penting dan menarik untuk Anda. Dimulai dari mahasiswi FMIPA UI yang berhasil unjuk gigi dalam ajang Taekwondo tingkat nasional, kemudian tim pengabdian masyarakat FMIPA UI di Sumedang yang berhasil membangun sebuah karya multiguna, dan bagaimana persepsi kaum muda terhadap Hari Pahlawan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita mulai dari berita yang pertama. Tak hanya piawai dalam dunia akademis, para mahasiswa FMIPA UI terbukti piawai juga dalam menorehkan prestasi dalam bidang non-akademik. Salah satunya adalah berhasil diraihnya juara dari sebuah gelaran kejuaraan Taekwondo tingkat nasional. Syahda Arket Sedana, seorang mahasiswi FMIPA UI dari program studi geografi 2018 yang tergabung dalam UKM Taekwondo UI, berhasil memboyong 2 gelar juara dalam kejuaraan Taekwondo tingkat nasional. Gelar juara yang pertama yakni juara 1 speed kicking senior putri pada Kejurnas Taekwondo Baraduta Open 2 yang diselenggarakan secara daring oleh Kemenpora RI dan Pengurus Besar Taekwondo Indonesia atau PBTI pada tanggal 11 sampai 12 September 2021. Sedangkan gelar juara yang kedua yakni juara 1 speed kicking senior putri pada kejuaraan nasional Universitas Gadjah Mada Taekwondo Championship atau UGMTC 2021 yang juga diselenggarakan secara daring pada tanggal 24 sampai 26 September 2021. Sejak kelas 5 SD, saya sudah mengikuti Taekwondo. Saya terinspirasi oleh kakak saya yang sudah terlebih dahulu masuk ke Taekwondo. Saya menyukai bela diri Taekwondo karena merupakan salah satu olahraga yang dapat menyehatkan tubuh. Selain itu, teknik tendangannya juga sangat unik. Terdapat beberapa kategori pertandingan, salah satunya adalah Kyurugi yang menguji mental saya dalam menghadapi lawan sehingga membangun rasa percaya diri. Di samping itu, saya juga menyukai kebudayaan Korea Selatan. Awalnya, saya mendapatkan informasi dari Divisi Manajer Taekwondo UI mengenai kejuaraan nasional Baraduta Open 2 tahun 2021 dan kejuaraan nasional UGMTC 2021. Saya memutuskan untuk mengikuti kedua kejuaraan tersebut. Tantangan yang saya hadapi selama kejuaraan ini ada di manajemen waktu karena harus dibarengi dengan kegiatan kuliah, magang, mengajar, dan latihan. Alhamdulillah, saya meraih juara 1 speed kicking senior putri kelas prestasi pada kedua kejuaraan tersebut. Selamat ya untuk Syahda, dan teruslah berprestasi dan menginspirasi Sobat Biru Hitam untuk dapat berlomba-lomba menorehkan prestasi di segala bidang dan mengharumkan nama FMIPA UI di kancah dunia. Seperti janji kami pada minggu lalu, maka pada tayangan kali ini kami akan mengajak Sobat Biru Hitam jalan-jalan ke Sumedang dan mengunjungi tim pengabdian masyarakat dari Departemen Geografi FMIPA UI. Alhamdulillah akhir-akhir ini sering dikunjungi oleh pihak universitas, ya. Terutama sekarang intensitasnya tinggi dari UI, dan UI sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan Keraton Sumedang Larang untuk melakukan sebuah kajian akademis. Nah, harapan kami dengan kajian akademis ini tentu bisa memberikan sebuah dampak positif, bisa meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat berbasis budaya. Tujuan Pengmas, kebetulan kami dari Departemen Geografi itu mengadakan Pengmas di Desa Sisitu, Kabupaten Sumedang. Itu tujuannya adalah sebetulnya ingin membangun data desa
data desa berupa data geospasial desa by name. Jadi nanti ada peta-peta desa digital, kemudian bisa melihat database-nya. Nah, kita nanti sebenarnya ngebangun selain peta garis gitu ya, peta yang berbasis geospasial skala 1:5000, juga yaitu ditambahkan data database seperti tadi gitu ya. Mungkin nanti datanya akan lengkap sekali karena datanya dikombin dengan data-data yang ada dari BPS di data potensi desa seperti itu. Jadi harapannya nanti kalau desa mempunyai peta digital yang berbasis geospasial by name, by address gitu ya, nanti akan diketahui pertama misalnya ada kemungkinan program bansos atau bantuan di desa tersebut, itu bisa melihat sebetulnya desa mana betul-betul yang akan diberikan bantuan atau tidak dengan melihat database tersebut. Dan juga untuk perencanaan ke depan, misalnya untuk kebencanaan, daerah mana saja yang potensi bencana besar gitu kan, sehingga rumah-rumah mana saja akan menjadi rawan bencana. Nah, itu akan dilihat dari peta-peta tersebut. Dan banyak lagi sebetulnya aspek-aspek untuk melihat tuh, misalnya tata ruang gitu ya, tata ruang desa. Kemudian rencana dari tata ruang juga akan dibangun di situ. Kemudian perencanaan ke depan untuk melihat sumber daya manusia, kemudian usaha dari usaha menengah kecil ya, terutama dari penduduk desa juga bisa melihat dari peta-peta itu sebetulnya, melihat potensi desa. Jadi kebetulan kami kemarin mahasiswa banyak yang terjun ya, sebetulnya tidak hanya di desa Sisitu, juga di Kecamatan Tanjung Kerta dan Kecamatan Situraja. Jadi sekitar 27 desa kita bangun peta garisnya dulu gitu ya di situ. Dan sebetulnya mereka wajib untuk ke lapang sebetulnya, karena masyarakat kalau melihat mahasiswa gitu ya, jadi keinginan mereka seperti ini ditampung oleh mahasiswa gitu kan. Mungkin kalau misalnya yang bertanya aparat atau yang bertanya saya sendiri sebagai dosen, mungkin mereka malu, tapi ternyata dengan mahasiswa itu mereka lebih aktif lagi dan lebih giat lagi keluhan-keluhannya gitu ya, sehingga bisa temu mahasiswa. Nah, sehingga bisa diwujudkan oleh mahasiswa tersebut apa yang menjadi keluhan tersebut, sehingga bisa menjadi perencanaan. Nah, kebetulan kami di bidang geografi, geospasial gitu ya, kami titik beratnya adalah kepada orang-orang desa, bagaimana caranya dia meningkatkan kapasitas menjadi misalnya petani yang baik gitu kan, bagaimana caranya meningkatkan pendapatan dengan pertanian yang ada, itu bisa berbasis geospasial seperti itu. Setelah selesai kita tagging datanya, kita masukin datanya semuanya. Nanti pengmasnya itu bisa kemungkinan akan berbeda. Misalnya yang satu itu pertama membangun peta garis, kedua membangun database-nya, ketiga nanti membangun aplikasinya gitu ya. Nah, kebetulan kemarin kita menggunakan aplikasi yang sudah ada, jadi masyarakat mudah, aparat desa mudah untuk mendeteksi sebetulnya mana wilayah yang rawan bencana, mana yang jalan rusak gitu ya. Itu bisa langsung diaplikasikan di dalam mobil phone ini. Kemudian bisa laporkan dia gitu kan, dilaporkan ke mana, misalnya ke PU lah kalau kerusakan jalan lah, atau misalnya bencana ke BNPB-nya. Itu secara otomatis dia bisa melaporkan seperti itu. Ini kegiatan sebagai tindak lanjut MOU antara Universitas Indonesia dengan Pemda Kabupaten Sumedang, antara Rektor dan Bupati Sumedang. Nah, kemudian Departemen Geografi menindaklanjuti dengan kegiatan, satu kegiatan KL, Kuliah Lapang, kedua kegiatan Pengmas. Nah, kegiatannya itu terdiri pertama melengkapi pembangunan geospatial database. Jadi karena kita dari Departemen Geografi, dari kita fokusnya bagaimana supaya Kabupaten Sumedang itu memiliki geospatial data yang baik. Kemudian Pengmasnya kita mencoba melakukan pembangunan geospatial database, yakni melengkapi dari geospatial data itu dilengkapi atribut dan informasinya yang lebih lengkap lagi. Jadi melengkapi database-nya yang menyangkut data-data statistik. Kita sebut pengisian atau tagging by name by address, sehingga entity object dalam peta yang poligon itu ya, kita tahu itu misalkan bangunan,
Jadi bukan hanya begitu diklik keluar bangunan, tapi udah sekarang begitu diklik, oh ini ternyata tipenya bangunan. Bangunan apa? Rumah. Rumahnya permanen, semi permanen. Siapa pemiliknya? Udah keluar namanya, Wasman. Berapa umur Wasman? 65 tahun. Apa pekerjaan? Petani. Berapa anggota keluarga? Dan seterusnya. Tergantung kita ingin mengisi data-data statistik yang ada di desa itu gitu. Nah, demikian juga nanti objek yang lain, ternyata itu warung. Oh, ini warung milik siapa, jualan apa. Sehingga kita lengkaplah itu geospatial database di dalam satu frame geospatial data, dan itu sangat berguna untuk kepentingan lebih lanjut. Tentu ini kita juga arahnya juga ada edukasi buat masyarakat nih. Jadi pertama masyarakat mulai menyadari peranannya digital. Mereka udah biasa dengan buka-buka map di Google gitu. Nah sekarang dia bisa melihat kondisinya dia sendiri di desanya ini. Dan ini juga waktu tagging mereka diajarin juga sehingga dia paham. Itu satu. Jadi masyarakat secara langsung tercerahkan di era digital. Kemudian kan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan SDGs ya, misalkan dari aspek pendidikan, dari aspek kesehatan, dari aspek ketahanan pangan dan seterusnya, itu tercermin dari data yang kita rekam tuh diisi, sehingga desa itu bisa ketahuan. Akhirnya desa kan punya tuh datanya itu kan. Ya, misalkan kasus tentang stunting misalkan, kan bisa ketahuan dan sebarannya ketahuan karena ini berbasis spasial gitu. Di samping ini juga nanti produknya itu juga keluar informasi yang berkenaan dengan potensi desa. Jadi nanti di daerah-daerah KL kita dan PMAS kita tuh nanti keluar juga potensi desa karena itu dicacah oleh kita. Pertama tentang yang paling terberat itu bagaimanapun kita berhadapan dengan masyarakat kita ya. Terutama ini kita membawa teknologi baru nih, teknologi yang cukup tinggi nih. Ada data citra satelit gitu, ada istilah on-screen digitasi, ada istilah tagging. Jadi pada saat masyarakat itu ditunjukkan, dia udah lihat bahwa ini ada citra rumah. Pak, ini rumah siapa? Ntar dulu, ini rumah sebelah mana? Nah, orientasi. Jadi masyarakat itu ternyata belum terbiasa dengan orientasi membaca citra. Demikian membaca peta itu satu. Jadi ada masyarakat yang memang perlu dicerahkan. Tapi mereka sebenarnya sudah memahami digital. Mereka udah punya HP. Tapi kan untuk hal-hal yang lain kan masih gagap. Nah, ini hambatan pertama. Yang kedua bahwa yang kita peroleh waktu pengisian data on-screen digitization, pengisian database itu, memang data-data di administrasi di desa itu, walaupun punya aplikasi dari Pemda Negeri, dari BPS, itu kita mengalami kesulitan. Kesulitan tuh format datanya berbeda-beda, walaupun data yang di-input itu sama. Dagri beda gitu, aplikasinya ini beda. Nah itu kan masyarakat lagi yang kena, terutama petugas di desa. Itu yang perlu, yang saya tangkap kehambatan yang kita. Tapi itu ada suatu tantangan buat kita. Ke depan saya harapannya itu bahwa mahasiswa ini kan yang terlibat nih Pengmas mahasiswa ya. Pertama-tama jadikanlah objek Pengmas ini karena kita ke daerah sebagai media dia untuk mengenal desa. Jadi jangan hanya di kampus ini. Karena di desa lah dia akan menemukan permasalahan-permasalahan yang menuntut mereka untuk bisa memecahkannya. Itu sebetulnya harap saya. Jadi ke depan mungkin bisa diperluas ya. Tidak hanya aspek seperti ini kan kebetulan fokus di geospatial database saja, tapi nanti diperluas dengan isu-isu lain yang sekalian sedang dibangun. Harapan saya itu aja. Jadi dari kampus terutama mahasiswa, ini kan di era kampus merdeka kan. Jadi ini dijadikan laboratorium kampus merdeka. Jadi sering-sering ke lapangan lah sekarang supaya permasalahan di lapangan itu bisa terpecahkan secara akademis gitu. Jadi bukan hanya formal akademis, tapi ini ada praktek yang sekiranya masyarakat atau pemerintah daerah bisa menerima manfaat lebih banyak dan lebih langsung gitu. Untuk di lapangan ini kita sampai di Sumedang ini di hari Senin, yang mana terhitung hari ini adalah hari kelima kami di sini. Kita melakukan pemetaan desa-desa, yang pertama Kecamatan di Situraja dan Tanjung Kerta.
Terus juga kita memetakan potensi desa dan melakukan validasi dari peta yang sudah kita buat dari data citra. Jadi mulai dari peta penggunaan lahan, peta geomorfologi, peta jenis tanah, peta hidrologi, dan peta geologi, dan nantinya akan turun ke lapangan yang mana kita lakukan sekarang untuk melakukan validasi atas kebenaran pengerjaan peta yang kami telah buat tadi. Kendalanya tentu ada, yang pertama dari bahasa, selanjutnya dari medan, mungkin karena kita kan medannya juga cukup curam ya, ini landai berbukit-bukit, jadi kita mungkin harus bisa melakukan validasi menyusuri jalannya itu lebih sulit medannya. Dan juga pemahaman untuk masyarakat yang tidak terlalu dalam untuk pemetaan membuat kita lumayan sulit untuk memvalidasi sebuah peta gitu Mas. Harapannya tentu dari hasil yang telah kita lakukan ini dapat berguna bagi desa, kecamatan dan semuanya. Jadi mungkin bisa memperbarui data gitu, memperbarui data yang telah sudah lama gitu. Jadi kita bisa melakukan validasi lebih baik lagi sehingga potensi desanya bisa lebih berkembang lagi. Untuk kedepannya kita bisa terus melakukan kegiatan seperti ini yang dapat berguna bagi masyarakat desa dan juga menjalankan salah satu fungsi mahasiswa sebagai pengabdi masyarakat. Bagaimana? Mengaksikan bukan kegiatan kuliah luar ruang dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh FMIPA UI, khususnya Departemen Geografi FMIPA UI. Nah, untuk lebih mengetahui pola pembelajaran dan seperti apa dapur dari Departemen Geografi FMIPA UI, saksikan obrolan bersama Dr. Supriyana hanya di Ngobras, ngobrol asik bareng Humas di channel YouTube FMIPA UI Official. Hai Sobat Biru Hitam, masih ingatkah kalian bahwa 76 tahun yang lalu, pada tanggal 10 November 1945, sebuah resolusi perjuangan dikumandangkan. Ribuan jiwa gugur, dan kita di masa kini menikmati hasil dari perjuangan tersebut. Nah, bagaimana persepsi dari generasi muda terhadap Hari Pahlawan dan bagaimana seharusnya merawat semangat itu? Mari kita sejenak kembali berjalan-jalan dan mencari tahu. Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Iya, melakukan hari-hari dengan lebih semangat, bekerja dengan penuh. Selama ini kan melakukan hari-hari emang untuk kebaikan gitu. Jadi kalau misalnya untuk di Hari Pahlawan ini nggak ada yang spesial sih, cuman lebih inget aja, oh Hari Pahlawan hari ini. Kayak gitu, nggak ada yang dikerjain sih. Kalau dari saya sih mungkin menunjukkan jiwa pahlawan itu bagaimana. Yang pertama ya untuk hal-hal yang kecil seperti bangun tidur, mengerjakan hal-hal yang kecil dari kecil itu harus penuh semangat sih. Lalu mungkin bisa bertanggung jawab atas tugas-tugas yang telah diambil. Benar apa yang dikatakan founding father kita, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena di sejarah itu ada aspek budaya. Dan di dalam kedalaman budaya ada aspek value. Ada nilai-nilai luhur yang kita miliki. Dan peradaban luhur ini harus diciptakan, dilahirkan kembali, ditegakkan, dilestarikan, dikembangkan untuk bagaimana kita memiliki identitas jati diri sebuah bangsa. Jadi apabila identitas jati diri sebuah bangsa maju, saya punya keyakinan negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang maju, berdaulat, mandiri, dan bermartabat. Mari Sobat Biru Hitam, kita rawat semangat perjuangan itu dengan keberanian kita untuk merenda asa dan memberikan karya terbaik bagi bangsa kita tercinta ini. Demikian berbagai informasi terkini yang dapat kami bagikan pada pekan ketiga bulan November 2021 ini. Jangan lupa terus ikuti konten-konten menarik dari Dapur Humas FMIPA UI seperti Leaders Corner, Ngobras, dan berbagai tayangan edukatif lainnya.
Akhirnya, saya Faris Hapiji dan seluruh kerabat kerja redaksi Labs Corner News FIPA UI pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M, pastikan Anda sudah divaksin, dan ikuti terus perkembangan dunia sains. Karena bersama FIPA UI, sains itu menjadi lebih menyenangkan. Dan mari bersama FIPA UI, kita mengambil tempat di panggung intelektualitas dunia. Sampai jumpa!